Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama dalam taman surga ini. Semoga duduknya kita di sini menjadi sebab diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab turunnya rahmat kepada Allah kepada kita, serta kita mendapatkan sanjungan serta doa-doa terbaik dari para malaikatnya dan sanjungan dari Sang Khalik untuk kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa bersemangat di dalam belajar dan menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dan tinggikan derajat mereka, dan yang masih hidup Allah berikan taufik di dalam menjalankan agamanya. Kemudian untuk para guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, agar Allah berikan kehidupan mereka senantiasa dijaga dan diberikan keberkahan dalam keluarga dan anak keturunan mereka. Pada kesempatan ini ya, kita doakan guru kita Dr. Helmi, beliau lagi sakit. Sekarang lagi dirawat di Rumah Sakit Aulia. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan segala yang beliau rasakan, dan bisa kembali mengajar, berdakwah di tengah-tengah kita. Ikhwafillah rahimahullah, malam ini kita memasuki ayat yang ke berapa? 89 ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Nah. Ayat 89 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksud daripada kitab yang datang kepada mereka, yang datang dari Allah itu apa? Al-Quran. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah. Tatkala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, maksudnya Al-Quranul Karim, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Ini masih dalam kisah mereka, orang-orang yang berharap, bahkan kepada mereka mengatakan wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan mereka berharap bahwa orang Bani Israel mengatakan bahwa Allah katakan wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir.
Ya. Di sini mereka berhujah bahwa akan datang seorang nabi. Ya. Seorang nabi kepada mereka yang kemudian nabi itu akan membela mereka. Ini maksud ayatnya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Ya. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Tatkala mereka mengetahui telah datang kepada mereka apa yang mereka kenal, lalu mereka kufur, maka laknat Allah lah atas orang-orang kafir tersebut. Nah, di sini ikhwafillah ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Sebelum kita mengambil pelajaran itu, berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi," tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, ini maksudnya adalah ala yadi afdalil khalqi, yang dibawa oleh manusia yang terbaik, wa khatamul anbiya, sebagai penutupnya para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Yang berisikan apa? Al-Quran. Yang berisikan adalah tasdiq ma ma'ahum minat Taurat, membenarkan apa yang ada di kitab Taurat mereka. Taurat kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Membenarkan apa yang ada di kitab Taurat mereka. Apa yang ada di kitab Taurat mereka itu? Bahwa akan ada datang seorang nabi. Itu sudah tertulis dalam kitab Taurat mereka. Ya. Wa qad alimu bihi wa tayaqqanu. Mereka telah mengetahui itu dan mereka yakin akan hal itu. Hatta kata Syekh Sa'di, innahum law kanu idza waqa' bainahum wa bainal musyrikin fil jahiliyyati hurub istansaru bi hadzal nabi. Bahwa ketika terjadi perselisihan di zaman jahiliyah, ya, antara mereka dan orang-orang musyrikin, ya, maka mereka meminta bantuan, pertolongan, kemenangan dengan nabi yang akan datang ini. Mereka bangga, kami akan datang seorang nabi kepada kami, yang dengan nabi itu kami akan mengalahkan kalian. Ya. Ini mereka tahu nih. Allah ceritakan, wa tawa'aduhum bi khuruji wa annahum yuqatiluna al-musyrikina ma'ahum. Tapi memang begitulah orang-orang, ya, Bani Israel. Falamma ja'ahum hadzal kitab, tatkala kitab ini diturunkan Allah, wa hadzan nabi, dan nabi alladzi arafuhu kafaru bih. Tatkala datang Al-Qur'anul Karim dan nabi yang telah dijanjikan yang akan diutus oleh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkari. Mereka tidak beriman kepada nabi dan tidak beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Maka di sini ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil ayat yang ke-89 ini. Yang pertama adalah hati yang keras terhadap kebenaran dapat menyebabkan seseorang menolak petunjuk meski dia sudah tahu. Banyak orang, Pak, hati yang tidak bersih, hati yang kotor, itu bisa menyebabkan seseorang bisa menolak petunjuk walaupun dia sudah mengetahui itu kebenaran. Makanya hati ini, kata Ibnu Qayyim, awiyah, dia ibarat sebuah wadah. Maka kalau wadah ini kotor, maka yang akan masuk ke dalamnya juga akan ikut kotor. Maka hati yang kotor, hati yang tidak bersih, hati yang keras, bisa menolak kebenaran yang datang kepadanya walaupun dia tahu kebenaran itu, ya,
adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi sama Bani Israel. Hati mereka keras, hati mereka kotor, sehingga mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Qur'an yang telah Allah sebutkan dalam kitab Taurat mereka. Ini yang pertama pelajaran. Yang kedua pelajarannya, sikap sombong terhadap wahyu dapat menyeret manusia kepada kesesatan. Makanya kalau ada Al-Quran, dengarkan, kemudian ambil pelajaran. Walaupun barangkali ayat itu sudah sering didengarkan dan bahkan mungkin dihafal. Bahkan hadis Nabi juga demikian. Maka jangan berlaku sombong kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana di hati ini ada kesombongan, maka dia akan bisa menyeret manusia tersebut kepada kesesatan. Dan ini lebih parah. Bila mana dia sudah tahu kebenaran, lalu dia sombong atas kebenaran itu, lalu kemudian Allah akan palingkan dia dari kebenaran. Ini lebih parah. Ini keadaannya lebih parah. Maka oleh karenanya kita berlindung kepada Allah setelah Allah beri kepada kita hidayah, mencintai Islam, mencintai Allah dan Rasul, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap kepada Allah, jangan Allah palingkan hati kita dari sunnah Nabinya setelah kita mengetahui. Ini lebih parah nanti. Makanya kalau bahasa orang hari ini, ada mantan istilahnya, ya kan? Mantan macam-macam istilahnya. Dulu saya begini-begini, tapi saya kenal dengan ya ajaran mereka. Sekarang saya keluar. Nauzubillah. Ya kan? Ini bukan ajaran perorangan. Ya kan? Ini adalah din Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan ikutannya. Kata dia, sekarang saya mantan ini. Jangan. Ya. Istilah banyak istilahnya mantan ini. Bangga pula menyebut saya mantannya. La ilaha illallah. Nah, oleh karenanya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kenalkan kepada kita sunnah nabinya, ajaran Islam yang benar-benar berada di atas al-haq, di atas sandaran Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berada di atasnya. Jangan sampai Allah palingkan hati kita kepada yang lain, memilih jalan yang bukan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Nah, yang ketiga pelajarannya adalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan syariat yang sebelum Nabi diutus. Jadi muhaimin, dia menyempurna, melengkapi syariat-syariat yang sebelumnya. Baik itu yang ada di kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, kitab Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, disempurnakan oleh Al-Quran. Semuanya terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Inilah tiga manfaat dari ayat yang ke-89 ini. Saya ulangi, hati yang kotor, hati yang keras bisa menyebabkan seseorang menolak kebenaran walaupun dia sudah tahu. Yang kedua, kesombongan dalam diri bisa menyebabkan seseorang masuk pada kesesatan. Ya, bisa orang sesat karena sombong. Yang ketiga, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ini ayat yang ke-89. Lalu kemudian Allah katakan, bi'samastarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu baghyan. Ini sebabnya nanti. Ayunazzilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadihi. Faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin 'adzabun muhin.
Naam. Ikhwatal kiram, sangat buruk apa yang mereka jual dengan diri mereka sendiri dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab mereka ini, ikhwatal kiram? Tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Apa yang menjadi sebab utama mereka? Baghyan. Apa arti baghyan? Syekh Sa'di di sini mengatakan hasadan. Karena hasad. Kenapa Nabi terakhir itu tidak dari kaum mereka? Itu. Padahal mereka berharap sekali dari Bani Israel. Tapi Allah utus dari bangsa Arab. Baghyan, hasadan. Inilah yang menjadi sebab mereka ini ya tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala di sini, baghyan ya, ayakfuru bima anzalallahu baghyan, baghyan hasadan, hasad. Hari ini bisa kita lihat betapa hasadnya mereka. Ya, orang-orang Yahud hasad. Ayat berikutnya karena kita dapatkan nanti mereka orang yang paling ambisi terhadap dunia ini. Hasad kepada Nabi SAW dan hasad kepada siapa? Kepada kitab suci kita. Maka mereka hasad karena dengki Allah menurunkan karunia kepada siapa yang ia kehendaki. Kenapa kok tidak dari kaum mereka? Mereka berharap Nabi terakhir itu dari kaum mereka. Ya. Faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Nah, kemudian mereka kembali dengan kemurkaan demi kemurkaan dan bagi orang kafir azab yang menghinakan. Ada 3 pelajaran pula yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-90 ini. Yang pertama, hasad adalah penyakit hati yang dapat menutupi cahaya kebenaran. Hati-hati. Hasad bisa menutupi hati yang akan mendapatkan kebenaran. Hasad ini bisa menutupi hati, bisa menutupi ya hati dari cahaya iman. Hati-hati, hasad itu penyakit, ya, penyakit yang bahkan kata Nabi SAW apa? Fa innal hasada ta'kulul hasanat. Hasad itu menghanguskan kebaikan. Kita ada hasad enggak? Hah? Kita ini ada hasad enggak? Ada. Karena masing-masing kita ini ada hasad. Kata para ulama, ma khala jasadun min hasad. Tidak ada diri yang tidak ada hasad. Tidak ada orang tidak pernah hasad. Tidak ada hasad. Masing-masing kita ada potensi hasad. Ya. Wa amal karim fayukhfihi wa amal laim fayubdihi. Bedanya apa? Kalau orangnya orang baik, orangnya orang mulia, disembunyikan hasadnya, tak ditampakkan kepada saudaranya. Tapi kalau orangnya al-laim, orangnya buruk, ya, orangnya tidak suka, jangankan ya, ndak ada, pokoknya ndak ada orang yang harus melebihi dia, mesti dia yang paling lebih dari orang. Jangankan kalah, sama aja ndak mau. Nah, itu kena hasad. Kalau orang yang dirinya ada penyakit, maka dia akan tunjukkan hasadnya itu. Dia akan tidak senang kepada saudaranya, apalagi saudaranya itu lebih dari dia. Na'udzubillah. Dan hasad ini tentu masing-masing pada levelnya. Hasad sesama ahli ilmu ada hasadnya kepada sesama ahli ilmu. Ya. Para ustaz ada hasadnya sesama para ustaz. Ada hasad. Para pedagang sesama para pedagang. Tukang kamera juga hasad. Sesama tukang kamera. Kata bapak gitu ya. Ada hasadnya. Di sini banyak yang lihat, di situ tidak gitu kan. Nah, ada hasad.
ada penyakit hasad, sehingga tidak senang aja terus kepada kawan tuh. Ya. Begitu. Ya. Kalau bahasa orang, supir bis sesama hasad sama supir bis. Begitulah kondisi manusia ini. Nah, oleh karenanya hasad ini penyakit yang menutup cahaya kebenaran, ya, menutup cahaya kebenaran. Yang kedua, menolak wahyu karena alasan kedudukan atau iri adalah jalan menuju murka Allah. Inilah orang Bani Israel. Mereka merasa orang-orang itu lebih hebat. Kami ini sya'bullahil mukhtar. Kami ini manusia pilihan. Nanti di ayat yang berikutnya mereka mengira bahwa kehidupan akhirat itu untuk mereka. Menolak kebenaran dengan alasan kedudukan, dengan alasan posisi mereka merasa lebih baik dan lebih benar, itu akan menyeret kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran itu datang dari siapapun, ya, bila mana itu benar mesti kita ambil. Nah, oleh karenanya mereka merasa lebih hebat dari yang lain sehingga mereka tidak merasa pantas untuk mengikuti. Karena Nabi Muhammad datang dari bangsa Arab. Bangsa Arab di bawah kita levelnya. Kita ini adalah manusia-manusia pilihan Allah. Bahkan mereka mengklaim bahwa surga itu milik mereka. Ini kesombongan. Ya. Yang ketiga, karunia Allah itu diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tak boleh kita hasad. Yang sering kita sampaikan, ya, bahwa kita tidak boleh hasad kepada mereka yang tinggal di Arab Saudi, yang tinggal di kota Mekah dan Madinah, karena mereka setiap hari bisa sholat di Masjidil Haram dan bisa sholat di Masjid An-Nabawi. Tidak. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya. Kita sholat di Musalla Darul Hijrah, ya kan? Mereka sholat di Masjid Nabawi. Enak kali mereka di sana. Kalau mau tinggal sana pindah aja, kan gitu. Nah, oleh karenanya tidak boleh hasad. Nah, Allah yang memberikan itu kepada siapapun yang dikehendaki, termasuk memilih nabinya. Siapa yang Allah angkat menjadi nabi terakhir, itu atas kehendak Allah dan keinginan Allah memilih dari sekian banyak hambanya. Tak boleh mereka hasad. Orang Bani Israel tak boleh hasad. Kalau pada bangsa Arab nggak boleh hasad, karena itu adalah kehendak Allah yang memilih dari hamba-hambanya. Allah angkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul terakhir. Nah, ini yang membuat mereka tidak mau beriman hanya satu kata. Apa tadi? Hasad. Orang Yahudi itu orang yang paling tebal hasadnya. Sangat membara hasad mereka di hati mereka terhadap orang-orang beriman. Ya. Mereka sangat hasad kepada orang beriman. Maka di sini Sa'di mengatakan walahum fil akhirati adzabun muhin ay mu'lim. Ya. Dan mereka nanti di hari kiamat kelak akan diberikan, ya, berbagai macam siksaan, ya, berbagai macam hukuman, dan itu sangat menyakitkan, dan itu sangat pedih dan menghinakan. Baik, ikhwal kiramkumullah, kita masuk kepada ayat berikutnya. Ayat ke-91, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah." Bila mana dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, qalu, mereka mengatakan, nu'minu, kami beriman, bima unzila alaina, kami cukup beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengingkari apa yang datang setelahnya. Wa huwal haqqu, padahal dia itu kebenaran. Yang diturunkan Allah itu adalah kebenaran. Musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada sama mereka.
Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah, mengapa dahulu kamu membunuh para nabi Allah jika kamu benar-benar beriman. Nah di sini Syekh Sa'di mengatakan, wa idza umirul yahud bil iman, jika orang-orang Yahudi itu diperintahkan untuk beriman kepada apa yang diturunkan Allah dari firman-Nya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwal Qur'anul Karim, istakbaru wa'atu. Mereka merasa, mereka sombong dan mereka membangkang. Tidak mau. Karena mereka merasa lebih hebat. Tidak pantas mengikuti orang yang bukan dari golongan mereka. Makanya mereka katakan, apa bukti kesombongan mereka? Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Ay bima siwahu minal kutub. Dan kami cukup beriman kepada yang diturunkan kepada nabi kami. Kami tidak akan mengimani kitab-kitab yang lain. Bayangkan itu. Ma'anal wajib ayyu'man bima anzalallahu mutlaqah. Padahal harus beriman kepada kitab apa saja. Kita beriman kepada, mengimani Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, kita beriman itu. Kita harus beriman. Dan beriman kepada Al-Qur'anul Karim, bahwa Al-Qur'anul Karim ini adalah menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Wa hadha huwal imanun nafi', al-iman bima anzalallahu ala jami'i rasulillah, mengimani seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berkata Syekh Sa'di, wa amma tafriqa bainar rusul kutub wa za'mal iman bi ba'diha duna ba'd fa hadza laisa bi iman. Memisahkan antara rasul dengan rasul, antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Kami hanya beriman di sini, tidak yang lain. Kami hanya beriman kepada kitab ini, tidak yang lain. Kata Syekh Sa'di, wa hadza laisa bi iman. Ini bukanlah keimanan. Bal huwal kufur bi'ainihi. Dan ini merupakan kekufuran. Kekufuran itu bukan beriman. Maka di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, wala hadza raddan alaihim tabaraka wa taala huna raddan syafiyan. Allah membantah apa yang mereka sebutkan, wa huwal haqq. Idza kana wal haqq fi jami'in mastamala alaihi min al ikhbarat wal awamir wan nawahi. Maka bila mana semua kitab-kitab itu benar, maka wajib untuk kita imani. Wahwal haq, yang datang kepada Muhammad ini sebuah kebenaran, menerangkan kebenaran apa yang ada pada kitab sebelumnya, itu wajib diimani, tidak boleh dipisah-pisahkan. Maka ini terjadi pada mereka, orang Yahudi. Mereka tidak mau menyempurnakan, ya, keimanan mereka dengan seluruh kitabnya. Pelajaran bisa kita ambil satu, keimanan itu tidak boleh bersifat parsial. Tak boleh sebagian diimani, sebagian tidak. Karena semuanya wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di masa Nabi Musa itulah kitab sucinya. Di masa Nabi Isa itulah kitab sucinya. Dan wajib diimani apa yang terkandung pada masanya. Maka mengimani kitab itu tidak boleh secara parsial, mengimani sebagian, kufur kepada sebagian. Yang kedua, mengaku beriman tidak cukup tanpa ketaatan kepada seluruh, ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bukan hanya an-nutqu bil lisan, tapi iman itu ada pada 3 unsur: ucapan, keyakinan, serta perbuatan. Di keimanan tidak cukup hanya dengan lisan. Keimanan tidak cukup dengan pengakuan. Keimanan itu perlu pembuktian. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan antara iman dan amal saleh. Dalam surah At-Tin Allah sebutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Itulah orang-orang falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan pahala yang tak pernah
putus. Iman dan amal saleh itu gandengannya. Kalau iman tanpa amal tidak sempurna. Makanya orang-orang Murji'ah, begitu juga termasuk orang Khawarij, mereka tidak sempurna karena mereka tidak memasukkan iman itu di dalam amal. Orang Murji'ah ya tidak masalah, maksiat dikerjakan tidak akan mempengaruhi iman, tidak akan mempengaruhi kedudukan iman seseorang. Nah, ini pelajaran yang pertama, bahwa keimanan tidak boleh secara parsial, mengimani sebagian, kufur kepada sebagian. Yang kedua, mengaku beriman tidak cukup dengan lisan, tapi perlu pembuktian, amal nyata, dan perlu ya ketaatan-ketaatan yang dicintai Allah Subhanahu, mengerjakan ketaatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa sejarah telah membuktikan bahwa sikap kesombongan itu membawa seorang pada sikap ya menyimpang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap sombong itu setelah terbukti dari umat-umat sebelum ini, menolak wahyu, sombong kepada nabi-nabi yang diutus Allah, itu akan ya membawa seseorang kepada jalan yang ekstrim, jalan yang sulit, jalan yang bahkan jalan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di sini Allah Tabaraka wa taala kembali menekankan bahwa hasad yang menjadi sebab utama mereka benci, kemudian bahkan bentuk hasad mereka itu, mereka mengatakan kami hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, bukan kepada yang lain. Tapi kita dengarkan azan, insyaallah kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwafillah rahimakumullah, ayat berikutnya adalah walaqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sungguh Musa telah datang kepada kalian bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata. Di sini Syekh Sa'di mengatakan bil adillatil wadihat al mubayyinati lil haqq, dengan dalil-dalil yang jelas yang menjelaskan kebenaran. Tsumma takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun, tapi kalian mengambil anak sapi sebagai sembahan setelahnya. Padahal Musa telah membawa kebenaran, Musa telah membawa penjelasan, tapi tetap saja kalian mengambil anak sapi sebagai sembahan kalian, maka sungguh kalian adalah orang-orang yang zalim. Nah, di sini ada pelajaran yang pertama, manusia itu sangat mudah tergelincir kepada kesesatan jika imannya lemah. Mudah akan masuk kepada kesalahan, terjebak kepada kesalahan kalau dirinya lemah, teman-temannya lemah, dan lingkungan-lingkungan juga tidak mendukung. Makanya subhanallah, di antara rahasia kita bisa istiqamah adalah kita berada bersama orang-orang saleh. Kita berada di tengah-tengah orang-orang yang semangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berada di lingkungan-lingkungan yang baik. Ilmu menjadi cahaya kehidupan. Ilmu sesuatu yang dirindukan. Nah, inilah yang menyebabkan mereka mudah tergelincir karena lemahnya keimanan mereka. Padahal Nabi Musa jelas membawa bukti nyata Allah itu adalah zat yang berhak disembah. Dia adalah seorang rasul. Allah katakan, ya, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, jelas. Tapi memang hati mereka yang lemah iman lebih mencari anak sapi untuk disembah. Lebih mencari anak sapi untuk disembah oleh mereka. Yang kedua, kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan, kezaliman yang paling dahsyat. Nah, mereka ini menyembah anak sapi. Nah, kemudian hati yang diisi dengan kesombongan, sekali lagi itu akan mengantarkan manusia kepada kesesatan, seperti mana mereka yang didatangi, yang diutus kepada mereka Nabi Musa dengan al-bayyinat, tapi mereka memilih ya untuk tidak beriman kepadanya. Ayat berikutnya, ikhwal kiram, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ya. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijl bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali tentang apa kata Allah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian. Wa id akhadna mitsaqakum, ingat ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, kami tinggikan
Kami angkat gunung Tur di atas kalian. Khudhu, Allah perintahkan kepada mereka, ambil. Bersungguh-sungguhlah, ya. Ambil dengan sungguh-sungguh apa yang telah kami berikan kepada kalian. Nah, ini Allah suruh mereka untuk mengambil. Sambut seruan Allah, sambut apa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Ambil biquwah. Ambil dengan penuh kesungguhan, pegang syariat yang disampaikan Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa mereka mengatakan qalu sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami langgar. Itu sifat orang-orang Yahud. Kami dengar untuk kami langgar. Ya subhanallah. Mendapat durhakanya mereka kepada Allah Azza wa Jalla, padahal nikmat tidak pernah berhenti untuk mereka. Yang seharusnya kita umat beriman ini, qalu sami'na wa ata'na. Kita dengar untuk kita dan kemudian kita taati. Tapi mereka tidak. Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami durhaka. Ya. Inilah yang menyebabkan apa? Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Apa sebabnya mereka seperti itu? Bahwa hati mereka telah dipenuhi kecintaan kepada anak sapi karena kekafiran mereka. Subhanallah, hati mereka lebih menyenangi untuk menyembah anak sapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alangkah buruknya yang diperintahkan oleh iman kalian jika kalian benar-benar iman. Ada 3 pelajaran juga. Yang pertama, hati yang telah dipenuhi oleh kecintaan pada kesesatan, hati yang dipenuhi oleh cinta kepada kesesatan, sulit untuk menerima kebenaran. Hati yang diliputi oleh cinta kepada kesesatan. Subhanallah, ada orang yang suka sekali yang sesat, suka sekali yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hati-hati, orang-orang yang mencintai sesuatu yang dimurkai oleh Allah, bisa jadi itu menjadi sebab hatinya tertutup. Mereka lebih mencintai anak sapi daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Wa usribu, di bahasa Arab itu, wa usribu fi qulubihimul ijl bi kufrihim. Di hati mereka telah diliputi oleh kecintaan, diisi oleh kecintaan terhadap anak sapi itu. Lalu kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Orang yang mencintai, ya sama saja. Orang yang mencintai perbuatan bid'ah sulit untuk menerima sunnah. Orang yang hatinya menyukai kesesatan itu sulit untuk menerima kebenaran. Sulit. Diingatkan terus tidak akan terima. Makanya di dalam bab misalnya tentang bab al-bid'ah was sunnah, sering kita ingatkan tentang perkataan ulama kita. Orang-orang yang gandrung atau orang-orang yang suka melakukan perkara-perkara bid'ah, amalan-amalan bid'ah, maka ini sangat sulit untuk diingatkan dan sangat sulit untuk bisa menyadari perbuatan itu salah. Karena mereka menganggap benar. Orang menganggap benar itu sulit dia untuk ditegur karena dia merasa benar. Orang-orang Bani Israel begitu juga. Wa usribu fi qulubihimul ijl bi kufrihim. Karena hati mereka telah dicintai oleh kecintaan kepada anak sapi itu. Adalah pula anak sapi, ya. Tapi hati, dasar hati yang tidak tahu diri, manusia yang tidak tahu diri, tapi tetap saja, ya. Kalau bahasa kitanya, apa bahasa kita istilahnya ya? Biar kambing. Apa bahasa kitanya? Apa bahasa kita? Biar apa? Tetap kambing walaupun Artinya mereka bahwa
tetap saja mengaku bahwa anak sapi itu lebih disukai oleh mereka ini. Oleh karenanya ikhwafillah, ini hati-hati tentang ini masalah hatinya. Kemudian pelajaran kedua adalah perjanjian dengan Allah itu adalah amanah yang besar yang wajib untuk kita taati, dan mereka sudah sekian banyak janji-janji dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengatakan sami'na wa ata'na, tapi mereka mengatakan sami'na wa asaina. Qalu sami'na wa asaina ay sarat hadhi halatu. Inilah karakter mereka, kata Sa'di, inilah keadaan mereka. Usribu fi qulubihimul ijl yasbaghun hubbul ijl wa hubbu ibadati fi qulubihim. Sudah menjadi darah daging, masuk ke dalam hati mereka, menjadikan anak sapi itu sebagai sembahan. Itu sudah mengakar di hati mereka itu. Nah, lalu kemudian kata Allah, qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ay antum tad'una al-iman. Kalian mengatakan kalian ini beriman. Kalian mengatakan bahwa agama ini benar. Tetapi kenapa kalian bunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala? Kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Nabi Musa berada di tengah-tengah kalian. Kalian tidak menerima perintahnya. Kalian tidak meninggalkan larangan-larangannya. Kecuali apa? Kalian mengikuti apa yang kalian dengarkan dari bisikan hati kalian. Maka oleh karena itu Allah katakan, fa in kana hadza imanan ala za'mikum, jika seperti ini iman yang kalian katakan. Kan kata mereka ini kami beriman. Ya, kami beriman. Ya, dan kami lebih mencintai anak sapi. Kalaulah ini iman yang kalian katakan, kata Allah, fa in kana hadza iman ala za'mikum fa bi'sal iman adda'i sahibahu ila tughyanul kufur bi Rasulillah. Inilah seburuk-buruk iman yang menyuruh kalian untuk kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wa kasratul isyan, inilah iman yang mendorong kalian untuk durhaka. Wa qad ahida annal iman as-sahih ya'muru sahibuhu bi kulli khair. Padahal kalau betul-betul beriman itu, pasti iman itu menyuruh kepada kebaikan. Kok kalian katakan itu iman? Ya. Kalau iman sesungguhnya, maka pasti akan mengantarkan orang kepada kebaikan dan akan melarang orang dari keburukan. Fawadah bihadza kadhbihim wa tabayyana tanaqudihim aw tanaquduhum. Fawadaha bihadza kadhbuhum wa tabayyan tanaquduhum. Dan dari sini jelaslah dusta apa yang mereka ungkapkan, yang mereka katakan, dan jelaslah bertentangan antara perkataan dan perbuatan mereka. Ikhwatal kiram, inilah kisah-kisah yang masih seputar Bani Israil, yang insya Allah pembahasan ke depan kita akan sebutkan tentang bagaimana mereka beranggapan bahwa akhirat itu untuk mereka. Padahal sudah jelas Allah melaknat mereka, Allah mengatakan kepada mereka azab yang menghinakan, tapi mereka tetap merasa akhirat itu, bahkan surga itu untuk mereka. Naam. Itu tadi, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka meminta kemenangan. Maksudnya bahwa mereka meyakini akan ada nabi di akhir zaman yang akan datang, dan mereka bangga meminta kemenangan dengan nabi itu. Akan ada datang nanti nabi kepada kami, dan dengan nabi itu kami akan memerangi kalian. Itu makna yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya. Padahal ketika datang nabi itu mereka tidak itu sifat mereka. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka berharap kemenangan dengan adanya nanti nabi akan diutus itu. Telah diutus nabi oleh Allah, dia tidak beriman. Dia tidak mau beriman kepada nabi yang datang tersebut. Allah taala alam.
kemurkaan demi kemurkaan yang menimpa mereka karena mereka tidak benar dengan ucapan. Faba'u bighadabin ala ghadab. Ya, kemurkaan demi kemurkaan. Murka Allah demi murka Allah akan mereka dapatkan karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Wassallallahu ala nabiyyina. Ada jelai. Qul falima. Apa tu? Ya, kenapa kalian bunuh? Qul, katakan. Itu fi'il amr. Falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa kalian bunuh? Kalau kalian betul-betul beriman, kalau kalian betul-betul mengatakan kalian beriman, tetapi kenapa kalian bunuh nabi-nabi Allah sebab ini? Ya. Kan mereka mengatakan mereka beriman, tapi kenapa kalian bunuh nabi-nabi ya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa usribu, itu yang saya bilang tadi, wa usribu fi qulubihimul ijl. Wa di hati mereka itu telah dipenuhi oleh cinta kepada anak sapi, sehingga mereka tidak lagi memandang al-haq, karena kecintaan ini cinta buta, kecintaan yang buta terhadap sapi hati, sehingga membutakan hati mereka. Padahal anak sapi apalah, tapi kenapa mereka menyembah anak sapi? Karena kecintaan terhadap anak sapi itu telah menutupi hati mereka, sehingga mereka menjadi kufur kepada Allah. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.